Hai Re, iya apa kabar? Aku harap kalian sehat selalu, dilancarkan rezekinya semua. Amin amin amin. Jadi langsung aja deh baca ceritanya. Bingung mau ngomong apa, anjrit. Enjoy. Oke, cerita ini berjudul Jin Pengincar Pembalut. Nih. Halo Kak Ana, perkenalkan nama aku Dira. Jadi ini cerita dari temen aku ya, sebut saja namanya Nita. Kejadian ini terjadi pada tahun 2017 yang dimana gue itu masih ngekos di salah satu perumahan yang dulu katanya banyak banget kuburan-kuburan di situ. Jadi yang cerita bapak satpamnya sendiri nih. Nah, gue kos di blok 4, bangunannya baru, tingkat dan bersih sih. Cuman sewanya ini agak mahal. Jadi lanjut, kamar gue itu terletak di lantai 2. Nah kebetulan kamar yang lantai 2 ini kamar mandi dalam semua. Nah yang bawah itu kamar mandi luar. Jadi gue inget banget malam itu temen kos gue, sebut saja namanya Mawar. Dia itu bawa bungkusan plastik putih gitu. Terus pas papasan sama gue tanya, Mawar, bawa apaan tuh? Pembalut katanya. Kan itu plastiknya putih. Gue curi-curi pandang. Dan si pembalutnya ini masih berwarna merah. Jadi kayak gak disiram air dulu atau dibersihin. Jadi pembalut itu harus dicuci dulu tuh sebelum dibuang, biar gak najis dan mengundang makhluk-makhluk laknatullah ilahi. Ya itu kata mak gua. Terus gua kan keluar tuh pas papasan sama dia. Gua balik lagi ke kos dan masih ngeliatin pembalut dia. Dihinggapi lalat, banyak banget lalatnya. Terus gua itu ada inisiatif buat bilang sama dia. Tapi gua ketok-ketok kamarnya, gak ada jawaban. Ya udah, gua ke kamar gua sendiri tuh. Nah kemudian gue tuh kebangun jam 3, kebelet pup. Nah itu gue dengar kayak sesuatu barang jatuh gitu, dan itu berat banget. Kalian tahu kan kalau mangga jatuh ke tanah pasti kan kedebuk gitu kan. Nah itu kayak gitu. Tapi gue cuekin, gue pikir itu kucing. Tapi gue denger kayak bunyi erangan gitu. Berat banget. Di situ gue mulai merinding. Terus gue juga denger ada suara orang jalan gitu di depan lorong kamar. Dan pada saat itu gue bener-bener takut banget. Suara erangan itu kayak suara macan. Terus teman sebelah kamar gue langsung WhatsApp gitu. Rupanya dia juga denger erangan itu, tapi gak berani ngeliat keluar. Nah, kamar pojok deket dapur yang notabenenya deket tong sampah itu ada kamar temen gue. Dia alim banget orangnya. Beranilah pokoknya sama hal-hal mistis gitu. Sebut saja namanya Yuni. Si Yuni ini ngintip dari jendela karena dia juga denger. Kata Yuni, di situ ada makhluk besar banget, berbulu, matanya merah dan lidahnya panjang. Makhluk itu lagi ngejilatin pembalut punya temen aku tadi sampai bener-bener hilang darahnya. Temenku bener-bener shock dan makhluk itu ngambil sisa-sisa tulang ayam dan pembalut itu. Kata temanku, dia bener-bener gede dan bau. Terus hari kedua, jadi waktu itu gue pulang sekitar jam 10 malam karena ada kepentingan di kampus. Tiba-tiba lorong depan kamar aku tuh rame sama anak-anak. Gue tanyain tuh mereka. Katanya si Mawar ini kesurupan. Tapi pas gue nyampe, si Mawar ini udah dikasih minum gitu sama ibu kos. Oh ya, by the way di bawah juga ada tempat tinggal bu kos. Wajah Mawar merah banget dan keringat bercucuran di muka dia. Kemudian setelah kami udah balik ke kamar masing-masing,
tiba-tiba ada suara erangan lagi. Tapi posisi kita masih belum pada tidur. Jadi jendela kamar kami tuh model jendela yang didorong ke depan. Nah, gua dan teman-teman gua masih pada on jendela nih. Belum kami tutup karena masih jam-jam 11-an gitu. Kita ngeliat ada makhluk berbulu jalan ke lorong kita. Modelnya kalau gue lihat seperti babi setengah genderuwo. Jalannya persis binatang. Dia ngelewatin lorong kita dan berhenti di kamar si Mawar. Di situ gue masih ngeliatin dari jendela diem-diem. Temen-temen dan gue. Dia berusaha masuk ke kamar si Mawar dan dia hilang gitu aja. Kami juga langsung serentak menutup jendela dan berbincang-bincang melalui grup kos. Ya intinya kita jangan tidur dulu malam ini. Jaga-jaga kalau si Mawar kesurupan lagi. Dan benar saja tebakan kita. Akhirnya si Mawar kesurupan dan teriak-teriak. Kami langsung mencoba membuka kamar Mawar yang dikunci dari dalam. Dan anak-anak lainnya panggil ibu kos di bawah sama minta kunci serep. Teriakan Mawar makin menjadi-jadi di dalam. Kadang-kadang berubah jadi teriakan kuntilanak. Dulu gue sempat ngerekam dan gue kasih ke mama, tapi langsung gue hapus. Takut. Bu kos naik ke atas dan bawa kunci serep kamar Mawar. Dan akhirnya pintu kebuka juga. Dan kami kaget. Si Mawar membuka, celana dalam yang dia pakai dan menjilat-jilati pembalut yang dia pakai juga. Anjir. Yang notabene-nya masih penuh darah segar. Dia masih M ternyata. Di situ kami benar-benar kewalahan dan menutupi kemaluan si Mawar pakai jarik. Terus teman gua yang alim tadi bacain ayat kursi. Mana nih? Baca ayat kursi dan Al-Baqarah. Dia kepanasan dan gue dengar dia bilang gini. Awak are iki tak gawone mulih. Yang artinya badan anak ini tak bawa pulang. Kami udah sekuat tenaga memegang si Mawar ini dan tenaga kami habis. Dia ketawa lagi kayak kuntilanak dan lari ke balkon. Sumpah, gue merinding ngetiknya. Di balkon, dia mencoba untuk meloncatkan diri. Tapi kami tahan kakinya supaya dia gak jatuh. Satu kosan gempar. Anak bawah langsung pada naik untuk membantu kami menarik si Mawar. Sedikit lagi, jika kami lengah, si Mawar bakal jatuh ke bawah. Surat-surat yang dibaca Yuni gak mempan. Ya gak tahu kenapa. Jin gak mempan sama surat-surat Al-Quran. Bu kos kami langsung menelpon pemuda masjid asal Aceh. Masjid dekat dengan kosan kami. Kebetulan orang-orang itu sedang berada di masjid tersebut. Seketika pemuda-pemuda itu datang. Salah satu dari mereka memegang kepala si Mawar ini. Mawar meronta-ronta kesakitan. Matanya tinggal putih aja. Jin tersebut menolak keluar. Makanya dalam proses pengeluaran, si Mawar itu agak kejang-kejang. Dan akhirnya setelah segala proses, jin itu bisa dikeluarkan. Kami membopong Mawar ke kamarnya. Si pemuda-pemuda itu menetralkan kamar Mawar. Aku pun menceritakan masalah pembalut itu ke pemuda ini. Kata pemuda ini, seorang wanita harus benar-benar bersih saat berhaid. Membuang pembalutnya tak boleh sembarangan dan harus bersih juga. Jika haid, kita dianjurkan banyak-banyak berzikir. Soalnya makhluk-makhluk jahat suka mengikuti wanita-wanita haid. Oh ya, satu pesan pemuda ini, jangan membuang sampah tulang ke tong sampah dalam rumah. Karena tulang adalah makanan yang disukai oleh jin. Nah, beberapa minggu kemudian gue pindah kosan tuh.
Setelah kejadian kesurupan malam itu, gue bener-bener sering mencium bau melati di lorong kamar kos gue. Dan akhirnya gue gak kuat. Segitu doang kak cerita dari aku. Maaf kalau banyak salah dalam penulisan. Cerita ini real dan mungkin bisa diambil hikmahnya dari cerita ini khususnya untuk cewek-cewek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini ceritanya lumayan serem kalau bagi gue karena ya buang pembalut sembarangan dan posisi pembalutnya itu masih ada darahnya. Dan itu sebenarnya jujur merinding banget. Gue dulu tuh suka takut hal yang beginian, buang pembalut sembarangan, posisi masih ada darahnya gitu loh, sampai dijilat-jilat kuntilanak, anjay. Nah itu juga bisa menjadi pesan moral ya buat cewek-cewek nih ya, cewek-cewek kalau misalnya lagi haid datang bulan, alangkah baiknya pembalutnya itu sebelum dibuang dicuci bersih gitu loh, dicuci udah tinggal disiram sampai bersih, terus dikasih sabun, serah sabun apa, sabun cuci, sabun apa gitu. Kalau kalian jijik ya kalian tinggal siram-siram aja gitu, pokoknya sampai darahnya itu nggak bersisa. Terus abis itu dibuang di kresek gitu, taruh di kresek, terus buang ke sampah luar, jangan di dalam rumah. Alangkah baiknya kreseknya tuh pakai warna hitam ya, jangan putih, kan kelihatan nggak enak gitu dilihatnya. Dan ini juga fakta baru, gue baru tahu kalau misalnya kalian buang tulang ayam atau tulang ikan atau tulang apa di dalam rumah itu bakal mengundang jin juga. Gue baru tahu nih, karena biasanya gue juga buang tulang ke sampah di dalam rumah, baru besok paginya gue buang ke tempat sampah luar. Kalau misalnya gue makan tengah malam gitu, gue baru tahu anjay. Tapi ya selama ini sih nggak pernah ada kejadian hal-hal aneh sih. Tapi itu bisa menjadi cambukan buat gue untuk tidak mengulanginya lagi dan membuangnya di depan aja dah, gak usah dibuang di dalam rumah. Kalau misalnya sisa-sisa makanan gitu, selain juga bau dan bikin lalat atau apa gitu, itu juga sih buat takut nanti ada setan. Wanjay. Kayak gitu guys. Itu ya pesan moral buat cewek-cewek yang jorok-jorok tuh. Jangan buang pembalut sembarangan. Kalau bisa pembalutnya tuh dicuci, guys. Dicuci sampai bersih. Memang itu resiko kita jadi perempuan setiap bulan haid. Gak ngerti kan rasanya cowok itu kalau haid itu sakit perutnya, berasa ditendang-tendang sama 10 orang. Rasakan coba menjadi cewek setiap bulan haid sakit perut tuh. Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Saya Ana undur diri dan bye-bye.